Shalom. Nah, sekarang kita ketemu lagi di sekolah minggu pada hari ini. Ini bersama dengan Bu Ica, Fania, Yosia, dan Mas Tondi. Kita mau... Oh ya, Yosia, kamu bahagia tidak hari ini? Kok senyum aja? Jawab dong. Bahagia enggak? Enggak. Oh, enggak. Hah? Oh, bahagia. Adik Fania? Bahagia. Mas Tondi tentu harus bahagia. Kita mau memuji nama Tuhan dulu. Matahari sudah bersinar terang. Sudah bangun kan? Nah, matahari sudah bersinar terang. Kita mau nyanyi matahari bersinar terang sambil tepuk tangan ya. Adik-adik di rumah juga sambil bertepuk tangan semua. Yuk, Mas Tondi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Ya, oke. Kita mau berdoa dulu sebagai pembuka pada sekolah minggu ini. Mas Yosia mau memimpin doa. Yuk Mas Yosia. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu pada hari ini. Berkati Tuhan agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, kita mau bangkit berdiri biar lebih semangat lagi. Adik Fania berdiri, Mas Tondi nggak usah berdiri. Yuk, kita mau menyanyi. Tadi katanya bahagia, berarti ada di sini. Kita mau menyanyi aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Jangan keliru sama TikTok ya. TikToknya itu ada yang menyesatkan itu. Oh, aku udah hafal. Nanti bersama-sama menyanyi. Yuk Mas Tondi. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Ya. Loh, kamu kok mau diangkat juga? Diangkat di sini. Kita duduk lagi. Tuhan Yesus sudah mengangkat dosa kita. Kita harus selalu bersyukur dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Mas Yosia? Belum. Kok belum? Kalau belum berarti harus dibuat siap. Mas Tondi? Siap. Adik-adik di rumah? Juga siap. Nah, sekarang kita mau menyatakan bahwa aku sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kita berdiri lagi. Kita mau nyanyi, aku tahu aku siap dan melakukan. Ya, pakai gerakan ya. Sudah lama sekali loh ya adik-adik nggak menyanyi itu dan pakai gerakan pelan-pelan. Ya Mas Tondi. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap, siap. Aku tahu aku siap dan melakukan. Pelan-pelan dulu. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan.
aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap dan melakukan. Aduh, sudah terengah-engah sekali. Yuk kita duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Adik Fania mau mimpi doa? Oh, tidak. Belum berani, Dek. Ya, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan memberikan sukacita kepada kami, dan saat ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bunda. Wah, lama banget ya kita nggak ketemu. Kangen nggak? Kangen sekolah minggu bareng nggak? Aduh, lama sekali ya. Tapi nggak apa-apa. Bersyukur kita tetap bisa sekolah minggu walaupun online ya teman-teman. Teman-teman, anak-anakku yang hebat, di kesempatan kali ini Bunda ingin sedikit bercerita tentang sesuatu yang kita bisa belajar sama-sama, enggak cuma anak-anak tetapi Bunda juga. Nah, di kesempatan minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari salah satu ayat. Nah, sebelumnya kita akan baca sama-sama ya. Tapi untuk anak-anak yang belum bisa membaca, tenang saja, Bunda akan bacain buat kalian. Tapi anak-anak yang sudah bisa membaca, yuk sama-sama kita membaca yuk. Di sini kita akan membaca firman Tuhan di 1 Korintus 3 sampai 1 Korintus 1 ayat yang 3 sampai dengan yang ke-9 ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-9. Nah, Bunda akan bacain ya. Begini firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Nah, anak-anak, jujur Bunda itu kangen sekali bisa ketemu anak-anak, bisa kumpul-kumpul. Nah, di kesempatan kali ini Bunda ingin sedikit berbagi. Kita akan sama-sama belajar tentang sebuah karunia. Nah, di ayat tadi ada namanya menunjukkan kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita. Nah, kasih karunia itu apa sih? Coba siapa yang tahu? Kasih tunjuk dong.
Ayo, apa? Kita sama-sama belajar loh. Bunda juga kadang masih belajar. Nah, tentang karunia itu. Karunia Allah itu banyak sebenarnya. Tapi ada salah satu karunia Allah yang sifat Allah yang diturunkan kepada manusia. Nah, itu semua manusia sebenarnya punya. Apa ya? Ayo, apa? Iya, itu adalah kasih setiap umat manusia dari bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Itu kita semuanya punya, yaitu kasih, sifat dasar Allah. Nah, apa sih karunia itu, Bunda? Aku kok nggak ngerti ya, Bunda. Nah, karunia itu Tuhan kasih adalah pemberian cuma-cuma dari Allah Bapa kita lewat Tuhan Yesus, lewat pengorbanan Tuhan. Nah, kasih karunia itu sebenarnya banyak. Nah, tapi tidak semua orang itu menyadari kasih karunia Allah itu setiap orang itu beda-beda. Tapi ada satu hal yang tadi, bahwa setiap orang itu punya kasih. Bingung aku, Bunda. Bingung aku. Benar bingung aku. Coba toh aku dikasih cerita gitu loh, Bunda. Tenang. Bunda akan sedikit cerita tentang kasih karunia itu, tentang kasih ya, teman-teman. Anak-anak. Bunda di sini punya ting-ting boneka. Bunda nggak punya peraganya. Kita ilustrasi sama boneka aja ya. Nggak apa-apa ya. Nah, ini kita akan punya apa ya namanya, kita akan mau cerita tentang seorang raja. Rajanya mana? Pilih mana? Pink apa coklat? Pink aja ya, yang besar. Ya, ini namanya ada seorang raja. Dia ini punya anak. Anak raja, masih kecil. Masih seumuran anak-anak gitu. Nah, ini udah sarjana ya. Ya, namanya juga ilustrasi, iya ta. Ya, ini raja itu raja yang adil, yang mengasihi anaknya. Nah, dia punya negara kerajaan yang besar. Nah, suatu hari raja ini kehilangan sebuah kotak emas kesukaannya. Mana ya? Kalian tahu nggak? Apa namanya kotak emasku? Tahu nggak? Nah, tuh teman-teman ditanya, nggak tahu gitu ya. Nah, terus tiba-tiba prajuritnya datang. Mana ya prajuritnya? Ntar, Bunda mau cari dulu prajuritnya. Ini mainannya adik Dican, ini dibuat Bunda mainan ini. Nah, ini raja ini. Terus ada pengawalnya bilang, maaf tuanku raja, Anda kehilangan kotak emas itu. Iya, segera carikan kotak emas itu. Hukum berat siapapun yang mencurinya. Kenapa dia tega-tega mencuri kotak emasku? Rajanya marah, teman-teman. Ini baik, Paduka Raja, saya akan mencarinya, Paduka Raja. Cepat, carikan, hukum dengan berat. Baik, Paduka Raja. Nah, akhirnya prajuritnya tadi pergi menyelidiki siapa sebenarnya yang mencuri ini. Berani-beraninya mencuri kotak raja. Dia pasti akan dihukum berat. Nah, setelah itu, waduh, gimana ini? Ternyata yang mengambil adalah anak raja. Aku pusing. Prajuritnya bilang seperti itu. Tapi tetap dia harus melaporkannya kepada
raja. Nah, akhirnya dia laporan nih sama raja. Gimana? Sudah ketemu belum? Ampun, Paduka, saya sudah menemukan siapa yang mencuri kotak emas raja. Siapa? Terus wah, Kak Raja udah deg-degan nih, siapa nih? Nah, terus tiba-tiba anaknya datang. Tut, tut, tut. Maaf Raja, aku yang mencurinya. Aku tidak sengaja Raja, maaf. Oh, kaget Raja. Kenapa kamu mencurinya, Nak? Kenapa? Nah, Raja tanya. Kotak emas itu aku berikan kepada temanku Raja di kerajaan sebelah. Dia kasihan Raja, dia kelaparan Raja, jadi aku berniat membantunya. Tapi aku tidak ingin membuat Raja khawatir. Aduh, Raja tadi sudah marah, sudah mengumbar hukuman yang berat. Terus gimana? Apakah anak raja dihukum? Tentu, karena raja ini adil, dia tetap menghukum anaknya. Kamu tetap aku hukum ya, karena kamu sudah mencuri. Karena rakyat juga berhak tahu, supaya aku tetap harus bisa bersikap adil. Nah, anak raja pun harus menerima hukuman. Hukumannya apa toh? Ditepok pupunya. Salah. Dipancung. Apa itu dipancung? Itu dipukul di bagian belakang. Pakai sebuah alat. Pok gitu. Nah, pada zaman-zaman dahulu seperti itu ya anak-anak. Nah, akhirnya tibalah hukuman itu harus dilaksanakan. Nah, ini udah menangis. Nangis. Maafkan aku Raja, maafkan aku tidak akan mengulanginya. Karena Raja mengasihi anaknya, dia tetap harus walaupun itu Raja tetap harus menghukum anaknya ini, karena anak ini salah mencuri. Ya udah, terus akhirnya tetap dihukum. Tapi sebelum hukumannya dimulai, Raja akhirnya datang tuk memberikan jubahnya Raja kepada sang anak, lalu ditutupinya seperti ini, dipeluk seperti ini. Nah, siapa yang menerima hukuman anak-anak? Raja. Iya, rajanya menerima hukuman untuk mengganti anaknya dipancung. Akhirnya dia yang mancung. Nah, prajurit ini mancung. Maaf ya Raja. Nah, Raja pun tidak apa-apa karena itu sudah keputusannya. Nah, akhirnya dipancung. Pok, dipukul bagian belakang punggungnya ya anak-anak. Wah, sedih sekali ya. Tapi mereka jadi belajar. Nah, anak raja tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan raja tetap adil dan mengasihi anaknya. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat. Nah, dari cerita itu kita bisa belajar tentang satu hal, yaitu tentang kasih. Nah, adil sama siapapun. Nah, walaupun aku tapi masih kecil loh Bunda, masa aku harus adil
adil, wong sama adikku aja aku nggak adil. Iya benar, kadang anak-anak juga seperti itu, rebutan mainan sama adiknya, terus tidak sengaja berkata kotor atau berkata tidak baik. Tapi di sini kita mau belajar ya anak-anak, bahwa Tuhan itu aja mengasihi kita. Yuk, walaupun kita masih kecil, kita tetap menunjukkan kasih sama sesama, karena itu sebuah karunia Allah. Gratis loh, cuma-cuma loh, ayo. Nah, tetap kita harus setia, harus adil, harus tetap mengasihi, terutama kasih ya, dimanapun anak-anak berada, dalam keadaan apapun anak-anak, tetaplah memberikan kasih, karena itu sebuah jenis pelayananmu untuk sesama. Tidak cuma untuk anak-anak aja, bisa untuk adik, untuk orang tua, untuk teman-teman di sekitar rumahmu. Nah, kamu bisa menunjukkan kasih itu, senang berbagi, senang berkata baik, memaafkan. Nah, itu sifat-sifat Allah yang Tuhan sudah kasih sama kalian. Begitu ya anak-anak. Semoga firman Tuhan kali ini kita bisa banyak belajar tentang kasih Allah kepada kita untuk pelayanan kita. Tidak hanya di gereja, tetapi di rumah maupun di sekolah. Besok kalau sudah masuk, terus sama teman-teman sekitar, kita bisa menunjukkan kasih itu. Oke anak-anak hebat. Begitu firman Tuhan nggih. Semoga kita banyak belajar. Semoga kita bisa melakukan itu dengan lebih baik. Di masa pandemi ini jangan khawatir, jangan susah, tetap belajar, tetap tunjukkan kasih kepada sesama, terutama di keluarga. Tetap menunjukkan pelayananmu dimanapun kalian berada. Anak-anak bisa mengasihi adik, bisa mengasihi orang tua, memaafkan segala sesuatu. Oke? Anak-anak hebat semua. Nah, begitu nggih anak-anak. Sampai ketemu lagi untuk waktu yang berikutnya. Semoga tidak bosan sama Bunda. Panggil Bunda aja, udah tua juga. Iya. Terima kasih anak-anak untuk kesempatan kali ini. Walaupun kita sekolah minggu daring, tapi tetap semangat ya, tetap mengasihi, tetap melayani untuk sesama. Berkat Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. God bless you, bye bye. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini dengan memuji. Judulnya apa, Yosia? Apa? Kurang keras. Apa Yosia? Lupa. Apa dek tadi dek? Tanganku. Wah, pinter. Kita mau memuji nama Tuhan, pakai tepuk tangan aja. Ya, oke. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besarlah di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besarlah di surga. Siapa yang mau upahnya besar di surga? Ya semuanya, termasuk adik-adik juga di rumah. Nah, agar upahnya besar di surga, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh siapa? Tuhan. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu sebagai penutup sekolah minggu saat ini. Mas Tondi bisa memimpin doa? Mari kita berdoa.
kami, baik tadi yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.